Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kota Jambi atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rahmawati SDME. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Bapak Noviarman MD. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3. Yang kami hormati para kepala lembaga, kepala biro, pengelola prodi, dosen, dan segenap sivitas akademika Institut Agama Islam Muhammad Aziz Jambi, serta mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini atas isinya lah kita dapat menghadiri kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata tematik angkatan ke-8 Kamis 4 November 2021. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar sang revolusioner sejati, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Ketua Yayasan dan tamu undangan serta mahasiswa-mahasiswi, kita awali kegiatan pada pagi hari dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Ilham Hadi. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقدم جيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
Bapak untuk kelas Nugraha SD kepada Bapak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama mendengarkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan berjalan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini di gedung hajat kami Institut Agama Islam Muhammad Azim ini kami hendak menyelenggarakan acara pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata tematik angkatan 8 Institut Agama Islam Muhammad Azim dengan memohon ridho dan izin ya Allah, berkahilah semua acara, langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah ia semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami memohon perkuatkanlah persatuan kami. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini, Institut Agama Islam Muhammad Azim, tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqamah beramal di jalan sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah ya Alim, berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pembekalan KKN TI, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Asanta Jambi dan alhamdulillah hari ini Wakil Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Mari kita beri aplaus atas kehadiran beliau di tengah kesibukan beliau. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Rektor kita, Ibu Dr. Haji Nadia Stoge, yang dalam kesempatan ini tadi sudah memberitahu kita bahwa tidak dapat hadir karena ada beberapa kondisi yang tidak bisa diwakili oleh beliau. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Bapak Sayyidina Usman Al-Quraisi MPhil, yang dalam kesehariannya selama hampir 2 bulan ini
mengawal akreditasi hingga mensukseskan jalannya pembekalan KKN ini. Kita beri aplaus juga untuk Bapak Sri Usman. Selanjutnya hadir atau yang kita hormati Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bapak Muhammad Saleh yang saat ini sedang berjuang mempersiapkan akreditasi rumah sakit yang sedikit banyaknya yang beliau lakukan itu nanti terhadap rumah sakit itu berkontribusi juga terhadap kemajuan kampus yang kita cintai ini. Kita kasih aplaus juga buat Pak Muhammad Saleh. Kemudian ada juga Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kita Bapak Dr. Haji Maryadi Sarif MPD. Kita di tengah kesibukan beliau, insya Allah besok kabarnya bersama Pak Wakil WR1 juga akan ke Sabah untuk pembekalan mahasiswa baru yang kelas jauh di Sabah. Kita kasih aplaus juga untuk Bapak WR3. Selanjutnya yang kami hormati dan kami banggakan narasumber kita hadir di tengah kita ada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Pak Nofirman SH. Terima kasih Bapak telah hadir. Kemudian hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rahmadiah. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah nanti Pak Rawako juga akan hadir, Ketua Pembedah Kota Jambi setelah zuhur, karena saat ini ada pemeriksaan atau ada konsultasi dengan mereka. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim, Ketua Lembaga, dosen, serta segenap sivitas akademik serta mahasiswa di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang berbahagia. Terima kasih sudah hadir pada momentum ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Wakil Rektor serta tamu undangan yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka pembekalan kuliah kerja nyata ini persiapannya lebih kurang 2 minggu. Namun karena ada beberapa hal kendala, kelebihan, kekurangan dan segala upaya telah dilakukan yang jadwalnya hari Selasa kemarin ditunda diadakan pada hari ini, yaitu hari Kamis. Untuk itu di kesempatan ini saya selaku Ketua LP2M Leading Sektor untuk pelaksanaan KKN ini mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh panitia, seluruh dosen, seluruh dekan, kepala lembaga yang terlibat maupun mahasiswa dan staf yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi ini atas kerja kerasnya hingga terselenggara kegiatan ini. Untuk itu saya mohon dari seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir untuk memberi aplaus kepada panitia yang sudah bekerja ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga saya laporkan bahwa peserta KKN ini lebih kurang yang mendaftar di Google Form itu ada sekitar 73 orang. Ini dari berbagai prodi yang ada di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, ada lebih kurang 70-an orang. Nah, petunjuk dari Pak WR1 kepada kami yang awalnya ada gelombang kedua, maka diputuskan oleh Pak WR1 kepada kami tidak ada gelombang kedua. Dengan kata lain, bersyukurlah kalian yang sudah daftar KKN ini, karena setidaknya tahapan kuliah itu tidak mundur setahun. Karena mundur setahun saja tahapan KKN itu berarti akan mundur 1 semester kalian dari jadwal kuliah.
Jadi bersyukur yang sudah daftar KKN untuk angkatan ini, maka kalian akan insya Allah akan selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya Bapak Ibu, KKN tahun ini mengangkat tema tematik, artinya KKN berdasarkan tema. Nah, kebetulan kita masih di dalam tengah pandemi dan membiasakan dengan kehidupan pandemi ini, maka inisiatif dari panitia kemarin, maka dibuatlah tema membangun kreativitas dan inovasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Kenapa tema itu diambil dan kenapa juga kita mengundang dari Bapak Pemerintahan Kota Jambi untuk ikut membekali? Karena kita ingin menyampaikan visi-visi atau misi pemerintah itu ke level yang lebih rendah atau ke level masyarakat. Jadi nanti misalnya bagaimana pencegahan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru itu bisa disosialisasikan oleh peserta KKN ini ke tengah masyarakat. Perlu juga kami sampaikan, awalnya panduan KKN itu sudah tersusun idealnya. Namun petunjuk dari Pak PR1, jangan dulu, tahan dulu, jangan bikin dulu petunjuk atau pedoman KKN ini. Kita dengar arahan dari Pak Wakil Wali Kota, kita dengar arahan dari Pak Dinas Sosial, kita dengar arahan dari Pak Peda, dari Nakerterang. Nanti baru diterjemahkan ke dalam pedoman-pedoman akademik atau pedoman KKN yang akan dilaksanakan tahun ini. Harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa nanti mendapat masukan-masukan dari pemerintah Kota Jambi dan menyampaikan apa-apa saja yang telah dilakukan pemerintah, khususnya oleh Bapak Wakil Wali Kota Jambi terhadap Kota Jambi ini kepada masyarakat luas. Izin nanti setelah ini kami juga mohon kesediaan dari Bapak Wakil Wali Kota Jambi yang juga ketua yayasan kita untuk membuka jalannya KKN atau pembekalan KKN tahun ini dan memberi arahan serta masukan-masukan apa yang harus dilakukan saat melakukan KKN ini. Demikian kami panitia menyadari sepenuhnya banyak kekurangan, banyak hal-hal yang belum sepenuhnya memenuhi standar, namun kita sudah berupaya maksimal dan mohon arahan dari narasumber kita. Demikian dari saya tutup dengan Allahumma billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu Rektor Institut Agama Islam Muhammad Aziz Jambi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Sayyidina Usman Al-Quraisy MPhil. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara badi'atan bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi ulum wal hikam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Dr. Haji Maulana MKM yang dalam kegiatan kita ini memiliki 3 kapasitas. Kapasitas pertama, beliau adalah Ketua Yayasan Ahsan Jambi yang merupakan penaung dari Institut Agama Islam Muhammad Aziz Jambi. Kapasitas beliau yang kedua adalah Wakil Wali Kota Jambi periode 2018-2023. Dan kapasitas yang ketiga adalah Wali Kota Jambi 2024-2029. Ini tidak perlu disampaikan lagi khusus untuk keluarga besar Institut Agama Islam Muhammad Aziz Jambi, karena tidak ada pilihan, kita hanya ada 2, menjadikan beliau sebagai pemenang di 2024, dan pilihan kedua adalah menjadikan beliau menang mutlak, menang dan menang mutlak. Cuma ada 2 pilihan.
Kemudian yang saya hormati hadir pimpinan kita, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Mahyudin Syarif MPD, kemudian Saudara Kepala LP2M Bapak Kasful Anwar, kemudian yang kami banggakan, yang kami hormati para narasumber kita, para tamu kita yang luar biasa dari Dinas Sosial. Terima kasih Pak Kadis senang hadir. Kemudian Kadis tenaga kerja ya dari Ibu Kapi, terima kasih Ibu. Kemudian Pak Beda karena lagi di jalan. Hadir juga orang tua kita ini, dosen saya dulu waktu di Institut Agama Islam Sultan Tasim Jali, Pak Ishak Abdul Aziz. Terima kasih Pak Ishak sudah menyempatkan hadir di sini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Para dekan yang hadir, Dekan Tarbiyah, Pak Dekan Dakwah, para ketua prodi, para pimpinan lembaga yang ada di Institut Agama Islam Al-Azim Jambi, dosen dan mahasiswa kami yang akan dibekali hari ini untuk diterjunkan ke tengah masyarakat dalam rangka kegiatan kuliah kerja nyata tematik tahun 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita dan memberikan menganugerahkan kesehatan kepada kita untuk seterusnya. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, izinkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf sekaligus dari Ibu Rektor, Ibu Dr. Haji Nadia SPOG, yang sedianya beliau hadir bersama kita hari ini, menyapa kita hari ini, terutama kepada para tamu undangan dan para mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat. Namun karena ada hal yang pada saat bersamaan beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk agenda Pokja PAUD, salah satu kewajiban beliau juga sebagai bagian dari pemerintah Kota Jambi. Maka beliau minta kami untuk mewakili memberikan sambutan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin para mahasiswa sekalian yang berbahagia, sebagai amanah dari undang-undang kita di perguruan tinggi punya tugas dan kewajiban untuk berperan serta dalam membangun baik SDM maupun dalam konteks lain. Nah, salah satu bentuk dari implementasi tugas Tridharma perguruan tinggi kita itu adalah Ukerta. Maka Ukerta atau KKN atau kuliah kerja nyata ini menjadi agenda wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh semua kampus, baik kampus negeri, swasta, agama maupun umum. Karena itu amanah undang-undangnya. Karena bagian dari praktek Tridharma perguruan tinggi. Kalau itu ditinggalkan, maka tidak disebut sebuah perguruan tinggi. Nah, cuma kita sebagai kampus baru yang baru 5 bulan mengantongi SK Kementerian Agama untuk alih status menjadi Institut Agama Islam dan didukung oleh posisi kita di Kota Jambi, didukung juga oleh yayasan kita yang luar biasa, maka kita terus perlu melakukan inovasi-inovasi agar terus tampil berbeda dengan kampus-kampus. Kita boleh swasta, kita boleh kampus agama berbasis agama Islam atau di bawah Kementerian Agama, tetapi semangat inovasi dan kreativitas kita tidak boleh kalah atau minder atau merasa tidak bisa maju. Nah, semangat ini yang perlu saya tularkan kepada kita semua, kepada seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Jangan pernah kita cepat merasa puas dengan beberapa hal yang kita lakukan, tapi masih biasa-biasa. Saya Pak Ketua Yayasan atau memang agak ini dalam hal ini, ya, agak memberikan perhatian lebih terhadap bidang ini. Sekecil apapun saya perhatikan. Memang tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi ikhtiar kita untuk menyempurnakan maksimalitas dari potensi yang kita miliki itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin untuk dalam konteks kampus swasta Islam, kita pertama mungkin yang menerapkan totalitas KKN tematik seperti ini. KKN tematik ini diakui oleh undang-undang sebagai bagian dari cara agar sebuah kegiatan KKN itu betul-betul bisa berdampak
pada kepentingan masyarakat, karena ini pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan seremonial dan atau kegiatan KKN itu identik sekarang di masyarakat ngecek-ngecek buat merek, gotong royong bersih got, bukan itu. Kita mahasiswa, kita rakyat perguruan tinggi memang dituntut untuk terjun ke masyarakat, tapi tetap harus berdampak dan memenuhi kewibawaan kita sebagai mahasiswa. Kalau sudah ngecek-ngecek buat merek itu biarlah kasih yang lain atau dinas lain. Nah, ada sisi lain yang harus kita penuhi, sisi intelektualitas kita, konsep apa yang bisa kita bangun. Nah, ini yang tujuan kenapa dalam beberapa waktu ke depan kita akan memaksimalkan di Kota Jambi. Nah, kenapa harus di Kota Jambi? Ya, karena memang pertama alasannya adalah kita berdomisili di Kota Jambi. Kampus kita berada di Kota Jambi. Kota Jambi, masyarakat sekitarnya membutuhkan kita. Maka hari ini kita mendatangkan Bapak Ibu dari dinas-dinas terkait agar bisa memberikan informasi kepada kita sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun kerjasama. Jangan sampai nanti saya sampaikan kepada kawan-kawan di beberapa kesempatan, di luar sana kita dikenal oleh orang, tapi di Kota Jambi orang itu masih belum tahu, apalagi nama kita baru gini Pak. Iya Ima, yang jatuh Muhammad Azim. Jadi kita perlu ini branding lagi yang lebih ini. Gitu. Tapi orang sudah tahu kita belum. Gitu. Kita terus ini. Ikhtiar kita untuk memperkenalkan diri kita keluar sudah lumayan Pak. Kita akan terus berinovasi. Kemarin ada acara OASE, Olimpiade Sains dan Agama se-Indonesia, kampus negeri dan umum. Kampus negeri dan kampus agama, kampus swasta semua Pak, di bawah Kementerian Agama. Ada lebih kurang hampir 500 kampus yang ikut se-Indonesia. Dan kita satu cabang lolos ke semifinal, satu-satunya di Provinsi Jambi. Kita baru usia 5 bulan. Kita tidak melihat saya santanya, tapi kita ada Institut Agama Islam. Tapi kita sudah menembus masuk ke dalam ratusan kampus se-Indonesia di tahap final, itu sudah luar biasa. Meskipun dari sekian cabang yang kita ikuti satu cabang lolos tidak masalah. Itu sudah saya sampaikan kepada pengurus panitia dan pendamping, tidak masalah. Kita harus maju. Kita harus maksimal. Hasil akhir itu apa? Hasil akhir itu dia ditentukan nanti. Tapi usaha kita harus maksimal. Nah, itu salah satu dari upaya kita untuk ini. Kemudian ada masalah kita yang lolos jadi pendamping Kemensos NI, Pak, pusat. Dan satu-satunya dari kampus swasta Provinsi Jambi. Lagi-lagi. Ada masalah tadi kita sudah terima. Dia kemarin mengatakan saya, Pak, tapi ini sekian bulan ikut pendampingan, pelatihan di pusat. Bagaimana dengan kuliah? Kita konversikan hasil itu menjadi mata kuliah. Karena itu bagian dari konsekuensi kampus merdeka. Itu perintah Menteri, Pak. Menteri Nadiem mengatakan seluruh peserta pendamping ini bagi yang statusnya masih mahasiswa aktif itu dihitung sebagai pertemuan. Karena kampus merdeka tadi, Pak. Jadi 22 SKS yang dikontrak oleh mahasiswa kita ini akan digantikan nilainya dengan hasil pendampingan nanti. Satu-satunya Pak, 17 kampus swasta yang Islam. Kalau yang umum itu banyak lagi puluhan yang ada di Provinsi Jambi ini. Cuma kita yang berhasil lolos. Kecil tadi, kemudian ada yang ikut duta-dutanya sudah banyak Pak. Nah, ini kan harus menjadi motivasi bagi kita. Saya ingin tidak hanya di aspek lomba-lomba saja. Semua aspek kita harus terdepan. Saya selalu menekankan kita harus jadi pelopor, jangan pengekor. Kita punya resource yang kita miliki. Di Kota Jambi kita punya wakil wali Kota Jambi. Ibaratnya beliau punya ketua yayasan, tapi tidak mungkin beliau yang harus ini. Karena prinsip pemimpin Kota Jambi ini itu harus profesional dan itu dipraktekkan oleh ketua yayasan. Beliau walaupun punya kampus tidak mau tiba-tiba tanpa proses dikasih ini tidak mau. Maka saya tekankan kita harus meminta, kita harus tunjukkan kepada pemerintah Kota Jambi bahwa kita layak kok diperhitungkan ke depan sebagai mitra pemerintah Kota Jambi. Bukan ya, bilang di sana. Tidak hanya mentang-mentang ketua yayasannya wakil wali kota atau wali kota nanti maka Santa atau Yaima akan diberikan. Tidak, kita tidak ingin menerima bantuan dari seperti itu. Maka Kukerta tematik ini salah satunya pembuktian bahwa kita ini bisa. Bahwa kita ini bisa berbuat untuk masyarakat Kota Jambi. Kalaupun nanti kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk Kota Jambi itu bukan karena faktor lain, tapi karena faktor profesionalitas dan memang faktor mutu yang kita inginkan. Maka itulah kenapa tidak ada gelombang kedua. Gelombang kedua bagi mahasiswa yang tidak serius tinggal.
Kita butuh mahasiswa jelas. Siapa kampus yang tidak butuh mahasiswa? Tapi seiring dengan itu kualitas harus kita nomor satukan. Tidak boleh lagi ada yang merasa kampus Asanta, kampus Lima itu kampus ecek-ecek. Kapan bisa bekerja? Ikut aturan, ikut sesuai yang kalian atau tidak sama sekali. Silakan Anda bayar terus PP itu kewajiban atau tidak? Tidak dapat sarjana. Maka tidak ada pilihan boleh milih nomor satu, boleh milih tempat enggak. Kita kampus yang punya orientasi yang jelas, punya misi yang jelas. Orang dari sini memandang remeh kita. Kita swasta boleh, tapi secara kualitas kita harus ini. Kita minta kawan-kawan mahasiswa, jadi mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa yang ikut IPTA hari ini betul-betul serius, tidak memandang ini hanya seremoni yang belaka. Kami pimpinan Institut Agama Islam tidak mau seperti itu. Kita fleksibel jelas, betul, kita akan fleksibilitas karena bagian dari strategi kita juga. Tapi dalam hal-hal tertentu kita tidak boleh. Kenapa? Kita terus ini, kita tidak mau nanti pimpinan maju berlari, kalian masih santai-santai. Para pimpinan lembaganya masih berjalan loyo, tidak bisa. Insya Allah Pak Wakil Wali Kota, Pak Yayasan, kalau tidak ada tentang pada wisuda yang kedua untuk saya santai, yang pertama untuk Institut Agama Islam akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Agama. Surat sudah saya layankan. Tidak tanggung-tanggung Pak. Ketua Yayasan cuma bilang harus meriah, kita meriahkan. Kita meriahkan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Surat sudah masuk, TA-nya sudah oke. Wamen pada hari itu kosong katanya. Mudah-mudahan nanti tidak kita geser waktunya. Dan beliau tidak ada hal yang lihat. Belum pernah wamen terjadi Pak. Dan dia akan hadir di kampus kita insya Allah. Nah, saya akan koordinasi dengan Kementerian Agama, kebetulan abang kita juga, Bang Zulkifli, agar dia bisa buat kegiatan juga. Jadi kehadiran dia itu tidak hanya menghadiri kita, biar lebih jelas juga SPPD-nya gitu kan. Kanwil nanti buat kegiatan dan Kanwil pasti otomatis akan buat kegiatan. Kalau bos dia datang, Kanwil pasti akan kabur. Cuma kita kena semprot Kanwil nanti kalau kita tidak koordinasi dengan beliau. Dia Bapak sekalian, pada kesempatan ini mewakili Ibu Rektor, saya menyampaikan kepada seluruh peserta, serahlah bagus-bagus karena kesempatan mengikuti KKN tematik ini tidak hanya bermanfaat bagi administrasi pendidikan kawan-kawan sekalian, tapi juga ilmunya. Nanti dapat ilmu dari Wakil Wali Kota, dapat ilmu dari Pak Kadis, dapat ilmu dari Ibu Kabid, apa yang bisa dilakukan ke depan. Nah, saya selalu berharap ini bagian dari ikhtiar kita agar kita tidak hanya mencetak ijazah atau mencetak lulusan, habis itu kita telantarkan kita. Kita berkomitmen karena ini juga sesuai dengan amanah undang-undang, wajib kampus itu mencetak, mendidik mahasiswa dan memperhatikan lulusannya kemana nanti bekerja. Maka hari ini insya Allah Pak Ketua Yayasan, saya akan mewakili Ibu Rektor juga di Hotel Grand, akan bertemu dengan seluruh pimpinan hotel, kemudian pusat-pusat perbelanjaan bersama Disnaker Provinsi Jambi. Dan hanya 2 rektor yang diundang, 1 rektor saja dan 1 rektor Institut Agama Islam Al-Azim. Sosialisasi tentang pendaftaran tenaga kerja online. Sebentar lagi habis pembukaan saya akan langsung ke sana, melakukan ke sana. Ini bagian dari ini penting juga kita berikan. Jadi Bapak adanya sekalian, sampaikan kepada adik-adik kita di bawah atau yang belum kuliah di sini bahwa kami turut memperhatikan sampai nanti Bapak Ibu lulus. Kita akan beri kesempatan buka akses seluas-luasnya. Maka pendekatan kita hari ini bekerja sama dengan Kota Jambi juga bagian dari rencana itu. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Ketua Yayasan yang sudah mensupport penuh dan memberikan kepercayaan penuh kepada kami di sini para pimpinan sehingga kami leluasa berkreasi, leluasa berinovasi, mengembangkan kampus ini ke depannya. Kemudian terima kasih disampaikan kepada para dinas terkait yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kami siap membantu pemerintah Kota Jambi ke depannya. Tapi kami dibantu, diberi kesempatan, itu tidak atas dasar lain, tapi memang atas dasar profesionalitas. Maka kita nanti program dari KPJ nanti kita akan dapat informasi apa program-program terdekat dari Kota Jambi, yang nanti bisa kita integrasikan dengan program kawan-kawan mahasiswa selama 2 bulan di Kota Jambi ini. Misalnya ada program kampung Bantar Religi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, survei awal, apa yang diberikan. Tapi kemampuan kita ada, kemampuan mahasiswa kita ada untuk itu. Sehingga program-program pemerintah Kota Jambi bisa dimaksimalkan, terutama pasca pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Maka kita kami
dinas-dinas terkait, kita undang dinas-dinas terkait di bidang tenaga kerja, apa nanti yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita yang terdampak pandemi. Nah, mungkin realisasi ekonomi, kemudian di sosial bantuan-bantuan apa yang bisa dilakukan, program kerjasama yang bisa dilakukan dalam bidang sosial untuk masyarakat Kota Jambi. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pelayanan kami. Intinya mohon terus kami dibantu Bapak Ibu sekalian, mohon terus kami diberi support. Kami yakin dengan kelebihan usia muda yang ada pada pengelola kampus ini, kami bisa berlari lebih kencang, kami bisa terus berbuat sehingga kampus ini betul-betul bisa menjadi pelopor bagi kampus-kampus yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Asanta Jambi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Maulana MKM, sekaligus membuka acara pembekalan kuliah kerja nyata tematik angkatan ke-8 dengan tema membangun kreativitas dan inovasi berbasis pemberdayaan masyarakat, yang sebelumnya izin ada penyerahan bantuan terkait dengan mahasiswa-mahasiswi kami yang mendapat bantuan sebagai pengurus masjid ataupun marbot atas nama M. Angga yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Ketua Yayasan Asanta Jambi. Kepada Bapak, kami silakan. Untuk dua orang atas nama M. Angga Ashari dan Fikri Lesnal Hakiki dari Prodi PGMI dan Prodi ES yang diberikan oleh Basnas Kota Jambi, yang diberikan untuk secara simbolis kepada M. Angga Ashari. Soalnya mau buka mata, semprot dulu Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati hadir bersama saya dari pemerintah Kota Jambi, Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Mohon berdiri Pak biar kenal, ini nanti ngasih materi. Dan beliau ini ngurusi anak PAM, makanya saya ada dari anak PAM. Kemarin lomba fashion show juga gaya anak PAM, tapi menang. Ngurusi semua permasalahan masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nanti beliau nanti akan menyampaikan program dan apa yang bisa dilakukan di beberapa titik daerah bakti sosial, atau ada program yang bertepatan waktunya dengan adik-adik KKN di sana, biar mereka bersentuhan langsung, apakah itu bantuan sosial pangan ataukah bantuan-bantuan yang lain. Adik-adik ini dilibatkan menjadi kepanitiaan supaya paham bagaimana menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Siap ya? Yang saya hormati juga Kepala Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi, hadir diwakili Ibu Rahmawati SME. Mohon berdiri juga Bu. Ya, ini pernah bersama saya ke Malang, ya, malam-malam di atas gunung kita ngopi. Waktu itu saya ajak beliau ke Malang belajar peningkatan UMKM. Ini juga penting nanti pada saat KKN sesuai dengan temanya ya, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Nanti program-program apa, termasuk pendataan, mengunjungi UMKM yang ada di wilayahnya pada saat KKN. Nanti tolong Ibu Rahma dampingi, ajarkan yang baik kepada anak kita supaya bersentuhan langsung bagaimana sebetulnya membangun atau menginkubasi bisnis dari mikro, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan sampai marketing, digital marketing. Ini yakin saya akan banyak memberikan
experience, pengalaman bagi adik-adik mahasiswa ya. Yang saya hormati para pimpinan, Wakil Rektor 1 dan Sayyidina Usman Al-Quresi NB yang tadi sudah menyampaikan sambutan, mewakili Ibu Rektor, Wakil Rektor 2 dan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, kemudian juga Ketua LP2M, Kepala LP2M yang membidangi tentang pengabdian masyarakat, Bapak Kasful Anwar. Terima kasih tadi sudah menyampaikan laporan. Para dekan Fakultas Tarbiyah, dekan Fakultas Syariah, dekan Fakultas Dakwah, para kaprodi, para dosen dan adik-adik mahasiswa, para peserta kuliah kerja nyata tematik pada tahun ini yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua diberikan kesehatan dan Kota Jambi levelnya terus mengalami perbaikan pada pandemi COVID-19 ini. Sekarang sudah tinggal 5 orang saja yang sakit dari 1.400-an setiap hari biasanya dirawat. Sekarang tinggal 5 orang. Kita doakan mudah-mudahan sehat semua. Rumah sakit sudah kosong, ruang-ruang ICU COVID sudah kosong. Kita harus pertahankan ini supaya kita tetap sehat. Biasanya rata-rata kematian sehari 12 orang. Setiap 1 jam ada bunyi ambulan. Ada yang dibawa ke IGD, ada yang dibawa ke ICU, ada yang dibawa ke pusat agung pemakaman. Nah, kondisi ini merupakan hasil dari perjuangan kita semua. Baik itu pemerintah, Satgas Covid, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sekarang kita mendorong membentuk herd immunity, kekebalan komunitas dengan cakupan vaksin. Nah, ini mahasiswa sudah vaksin semua. Syaratnya KKN harus vaksin dulu supaya dalam dirinya ada kekebalan. Di Kota Jambi sudah 96%. Sudah 96%, tertinggi secara nasional di luar Jawa Bali. Kemudian yang kedua sudah 67%. Nah, kita akan membentuk kekebalan ini. Mudah-mudahan kondisi COVID yang membaik ini memperlancar tugas adik-adik semua pada saat melaksanakan kuliah kerja kita. Nanti adik-adik akan dibekali oleh Dinas Sosial, oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM dan Bapeda tentang program-program yang nanti adik-adik bisa memberikan manfaat kepada masyarakat satu sisi, tapi sisi yang lain memberikan pengalaman berharga kepada adik-adik mahasiswa dengan pengalaman yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Adik-adik mungkin di kampus pernah mendapatkan teori, konsep-konsep pembahasan. Nanti pada saat KKN konsep itu dibawa di tengah masyarakat, dihadirkan konsep itu dalam bentuk tataran praktis yang memberikan manfaat, pengalaman secara pribadi yang tidak bisa didapatkan. Kita sehari-hari memang berada di masyarakat, tetapi ketika kita hadir sebagai mahasiswa itu akan berbeda. Saya sebagai masyarakat GSD 1 hadir sebagai sesama masyarakat tentu berbeda ketika saya hadir sebagai wakil wali kota. Nah, perbedaan ini memberikan ruang kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa berinteraksi secara langsung, belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat, belajar bagaimana sebetulnya UMKM itu berproses, mulai dari proses perencanaan perizinan sampai proses bisnisnya sampai digital marketing. Adik-adik harus belajar ya, karena kita adalah kampus dengan tema sentral visinya adalah edupreneur, entrepreneur, berkaitan dengan entrepreneur. Ini adalah hal yang penting adik-adik sekalian. Tidak bisa belajar entrepreneur dari buku saja. Jadi harus ada combine antara pemahaman konseptual dengan pemahaman aplikasi di lapangan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan, bagi yang aktif, adik-adik akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang tidak selama ini tidak didapatkan di mana. Karena adik-adik akan dibuka aksesnya secara luas.
Secara kelembagaan adik-adik adalah mahasiswa, kelompok intelektual, memahami visi misi yang dituntut untuk kreatif dan inovasi. Dengan melihat kondisi awal, tentu begitu datang ke satu wilayah di tempat adik-adik KKS, membaca ada masalah apa di sana, dipotret dulu problemnya apa, sehingga dicarikan berdasarkan konsep kalau masalahnya ini, maka alternatif solusinya ini. Siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan masalah itu? Tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, OPD berkaitan dengan masalah sosial, berkaitan dengan masalah UMKM dan sebagainya. Maka dibuatlah program. Program tidak harus mandiri, tetapi bisa juga berkolaborasi saat ini. Berkomunikasilah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, OPD terkait. Maka lahirlah sebuah konsep penyelesaian walaupun tidak tuntas, tapi konsep itu nanti di akhir KKN akan dipaparkan kembali sebagai masukan feedback bagi OPD terkait, bagi lurah dan lain-lain. Karena adik-adik bergerak berdasarkan konsep dan pemotretan yang akurat. Jadi 2 bulan itu harus banyak alternatif solusi yang ditawarkan, walaupun lahirlah program jangka panjang yang ditinggalkan atau nanti akan menjadi program lanjutan bagi KKN berikutnya atau program-program kegiatan pengabdian masyarakat dalam konsep pembinaan. Jadi ada kelurahan-kelurahan binaan kampus kita. Pasca KKN itu sudah punya konsep apa yang mau kita lakukan. Kita integrasikan dengan dunia usaha, dengan perbankan dan lain-lain. Itulah harapannya konsep kampus kita mempunyai peran dalam pembangunan. Tidak hanya jadi menara gading, belajar di kelas, tapi betul-betul turun, menolong, membantu, memberikan konsep kepada masyarakat kita. Itu hal yang penting ya sekalian. Tadi ditekankan oleh Pak Wakil Rektor 1, bukan seremonial, tapi adik-adik hadir sebagai alternatif pemecahan masalah di tengah masyarakat. Itu penting. Dan kami dari pemerintah Kota Jambi sangat senang karena partisipasi pembangunan yang digagas oleh masyarakat itu nilainya tinggi. Kalau program rutin yang sudah kami buat secara kedinasan di OPD itu sesuatu yang wajib pemerintah memberikan program. Tapi ada partisipasi pembangunan dari masyarakat, itulah nilainya tinggi, pembangunan yang berbasis partisipatori dari publik. Nah, KKN ini harus mampu membangun itu. Yang mungkin selama ini di daerah itu masyarakatnya kurang peduli. Dengan adanya adik-adik menjadi peduli. Ini loh masalah kita di sini. Ini alternatif solusinya. Ayo kita sama-sama ajak tokoh masyarakatnya bergerak. Maka pergerakan yang dilakukan berbasis partisipasi dari publik ini nilainya sangat tinggi. Pemerintah akan mendorong itu, mensupport itu dengan perencanaan-perencanaan pembangunan, ya, termasuk nanti siang kepala Bapeda. Saya yakin banyak manfaatnya ya. Ini manfaatnya ganda bagi masyarakat sendiri, bagi adik-adik sebagai bagian dari masyarakat, termasuk bagian sebagai seorang entrepreneur di masa yang akan datang, jadi sarjana kelompok intelektual yang jumlahnya hanya sekian persen dari penduduk Indonesia. Mengenyam pendidikan tinggi itu kecil. Nah, inilah kesempatannya adik-adik untuk belajar bagaimana supaya nanti setelah lulus bisa menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua, menjadi seorang leadership. KKN itu butuh kepemimpinan. Bagaimana memimpin rapat, bagaimana mengkoordinasikan dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dan itu tidak mudah. Kalau selama proses kuliahnya hanya di kampus saja, nggak akan mendapatkan pengalaman itu. Kesulitan kita melakukan perubahan, bahwa setiap perubahan ada tantangan. Bagaimana kita memanage, mengatur, mengkoordinasikan itu semua. Ini menjadi pengalaman yang nilainya sangat tinggi bagi adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, secara umum, pemerintah Kota Jambi itu, tema pembangunan kita di tahun 2022 adalah peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Maka tepat UMKM kita dilihat selama pandemi ini mati suri, marketingnya terhambat, akses permodalan terhambat, banyak PHK di mana-mana. Maka nanti akan dipotret masalah itu apa? Aspek permodalan kah? Aspek proses bisnis, kemampuan manajerial, atau aspek marketing, mengkoneksikan dengan digital marketing dan seterusnya. Itu harus dilihat. Kemudian pemulihan ekonomi itu
didasarkan atas peningkatan daya saing daerah. Jadi meningkatkan daya saing daerah kita khususnya di bidang pariwisata. Jadi adik-adik sekalian, menginisiasi, menginovasi nanti di sana, misalnya di desa itu, di kelurahan itu punya satu tempat yang khusus. Kita dinilai nanti proposal atau konsep adik-adik terhadap membangun kreativitas dan inovasi di kelurahan itu setelah dilakukan kajian, dipotret, digagas programnya untuk program lanjutannya menjadi ide dari masing-masing kelompok adik-adik semua. Jangan 2 bulan berlalu tanpa kenangan. Ini rata-rata sudah punya pasangan. Belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum tidak kurang dari 1/4 biasanya mahasiswa pas KKN itu banyak juga yang dapat jodoh. Tanya Pak Nokia mana? KKN itu bisa anak nurani cantik, aduh dekat ada apa remaja masjid ya, yang bagus agamanya, aduh ada tongkeng itu bapaknya pengusaha, tenang pula punya menantu sarjana, kuliah baru dia iman, ini kritiknya. Jadi itu ekses sampingan ya. Saya dulu kan kedokteran, jadi kalau kedokteran itu kritiknya paling tinggi. Jadi rebutan warga kampung itu, pokoknya makanan itu tidak pernah kita kekurangan dikirim terus karena ada dokter. Nah, jadi sekalian, terakhir secara konsep tadi sudah sebagai wakil wali kota saya sudah mengarahkan programnya ke arah mana sudah jelas. Ya, kita tunggu hasilnya, outputnya 2 bulan lama-lama ini sebagai saran kepada kami pemerintah Kota Jambi untuk meneruskan program-program bulan itu. Terakhir saya sejalan dengan program ini adik sekalian, kita semua diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa ketika minum air Zam-Zam. Saya ada yang hafal nggak doa minum air Zam-Zam? Boleh buka di Google kalau nggak hafal, karena memang jarang-jarang minum air Zam-Zam. Bagi yang sudah umroh haji baik, atau sekarang air Zam-Zam di mana-mana seluruh dunia sudah banyak. Doanya begini, ada yang bisa? Boleh cari di Google. Doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. 1 poin. Wa rizqan wasi'an. 2 poin. Yang ketiga, wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Bi rahmatika ya arhamar. Ada 3 dari sekalian. Itu konsep 14 abad yang lalu. Ketika baginda Rasulullah SAW menegakkan Islam, peradaban Islam. 3 konsep. Yang pertama apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Itu artinya adalah kualitas pendidikan. Yang kedua, rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Itu artinya adalah ekonomi. Sekarang diterjemahkan oleh World Bank sebagai income per kapita. Yang pertama tadi adalah educational, rata lama sekolah, pendidikan. Kemudian yang ketiga, wasyifaan min kulli da'in wa saqam. Mengobat-obat dari segala macam penyakit, wasakomin dan kepikunan. Itu artinya aspek kesehatan. Dan satu hal yang sangat luar biasa, Rasulullah sudah mendoakan secara khusus wasakomin, kepikunan. Ternyata Human Development Index di dunia ini diukur melalui 3 hal yang didoakan oleh Nabi melalui air Zam-Zam itu. Yang pertama adalah rata lama sekolah pendidikan. Yang kedua adalah income per kapita, rizqan wasi'an. Yang ketiga adalah usia harapan hidup, kesehatan dan lansia ketimbunan. Konsep doa air Zam-Zam yang didoakan oleh Rasulullah disunahkan dalam minum air Zam-Zam bagi kiblat baca doa itu. Ternyata air Zam-Zam sudah tersebar di seluruh dunia. Itu merupakan pesan penting bahwa pembangunan sumber daya manusia yang sekarang dipakai oleh World Bank, oleh Bank Dunia, oleh PBB mengukur pembangunan suatu daerah itu dengan Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, itu sesungguhnya adalah doa. Sekaligus tugas bagi kita umat Islam untuk membangun manusia itu dari 3 aspek. Jadi KKN nanti tegaskan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pembelajaran anak-anak di sana. Kalau ada yang dari pendidikan, ajarkan ngajinya, ilmu umumnya. Yang kedua,
ekonomi, dan itu lama banyak membuat program-program tentang ekonomi, meningkatkan income per kapita. Yang ketiga, aspek kesehatan. Jangan lupa juga selama KKN harus bersentuhan dengan puskesmas, ada program apa. Sekarang misalnya vaksin, lakukan, butuh vaksin. Di sana ada masalah apa? Bayi kurang gizi, komunikasi dengan puskesmas, banyak program-program yang dijemput. Kalau tiga itu dilakukan, berarti kita sudah menjalankan doa baginda Rasulullah ketika minum air Zam-Zam, dan itu adalah tugas utama kita sebagai umat Islam untuk meningkatkan manusia di mana berada. Indeks pembangunan Islam sudah sangat sempurna dengan berbagai macam konsepnya, tinggal kita umatnya menerapkan itu dalam aplikasi. Yang jadi masalah, konsep Islamnya sempurna diterapkan oleh orang-orang bukan Islam. Human Development Index itu ajaran Rasulullah 14 tahun yang lalu. Lockdown itu hadisnya sahih. Kalau ada wabah yang mengancam jiwa, jangan keluar dari daerah itu. Rasul itu yang beritakan. Dan jangan masuk ke daerah yang berwabah. Lockdown dipakai oleh WHO. WHO baru-baru konsepnya adalah baginda Rasul. Itulah kebanggaan kita sebagai umat Islam, bahwa konsep Islam sangat sempurna. Tinggal kita terapkan saja, insya Allah. Saya kira itu beberapa hal yang harus saya sampaikan. Karena arahannya lengkap ini Pak Kadis, Bu Rahmat sebagai wakil wali kota ya, sebagai ketua yayasan juga ya. Nah, jadi dua-duanya saya rangkum hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah kerja nyata tematik angkatan ke-8 tahun 2021 Institut Agama Islam Muhammad Azim secara resmi kita mulai. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyelesaikan S2-nya di Magister Ekonomi di Universitas Jambi. Jabatan beliau sekarang di Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Narasumber yang kedua dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, yang dalam hal ini yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rahmawati SDMP, lahir di Bemusiran 27 Juni 1970, mengikuti pendidikan S1 Ekonomi Kerja dan S2 Ekonomi Bisnis STS Jambi. Jabatan sekarang di Kabin Kepala Bidang UMKM di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi. Mahasiswa peserta KKN tematik tahun 2021 yang kita hormati. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita patut bersyukur dapat menghadirkan narasumber penting yang hadir di tengah kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator atau pemandu kegiatan sharing pengetahuan pada siang hari ini bertugas sebagai pemandu. Nanti sistemnya akan dipanelkan. Nanti pemateri 1 akan menjelaskan materinya, kemudian dilanjutkan dengan materi 2 dari Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ini anak muda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang terhormat Ibu Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ketua Lembaga, Bapak-bapak Ibu dosen pembimbing, karyawan dan
dan ibu-ibu staf yang hadir serta anak-anak yang ibu sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Dan sering salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan bersama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dananya dari mereka, pesertanya kita ambil dari para UKM kita dan tempat kita siapkan. Tapi segala biaya yang timbul ditanggung oleh mereka dan ini memberikan dampak positif ke UKM kita, terutama untuk pengadaan makan minumnya, karena ibu melobi supaya pengadaan makan minum tetap diadakan oleh UKM yang menjadi peserta setiap kelompok. Demikian Kita minta Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Bapak Noviarman ME, kepada Bapak kami persilakan. Bersama-sama kita banggakan Bapak Ketua Yayasan, kemudian Bapak Rektor, para Wakil Rektor, kemudian para dosen Sivitas Akademika IAI MA ya, Institut Agama Islam Muhammad Azim. Kemudian yang kita hormati juga Kadis Koperasi UMKM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabin. Pertama-tama kami dari jajaran Dinas Sosial Kota Jambi memberikan apresiasi dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sivitas Akademika IAI MI yang telah berkenan mengundang kami menjadi narasumber Anda, itu yang kami. Dan kami juga menyalurkan masukan dari kami, dari CSA. Kemudian kami juga memverifikasi dan validasi datanya, mengecek dan dicek kebenarannya di lapangan. Itulah tugas kami. Jadi kami harapkan juga ke depannya ada juga IAI ini dapat ikut program di Kementerian Sosial. Ya, akhiri sesi ini, mungkin saya selaku moderator